Setelah melewati satu persatu tahapan, kemarin perjalanan asmara Raffi Farid Ahmad dan Nagita Mariana Slavina Tengker akhirnya bermuara pada ikatan suci pernikahan. Dan pernikahan Raffi dan Gigi yang disaksikan banyak orang itu bertabur para bintang yang menghias jalannya pernikahan Raffi dan Gigi. Lantas seperti apa Fashion Police mengamati penampilan pengantin, Amika Nita, ibunda Raffi, hingga para tamu seperti Jessica Iskandar. Lalu seperti apa pula foto-foto indah Raffi dan Gigi yang akan terpampang dalam resepsi pernikahan yang akan digelar di hotel mewah? Akan seperti apa pula hebohnya resepsi pernikahan Raffi pada tanggal 19 Oktober yang akan dipadati sekitar 3.000 orang dan disiarkan secara eksklusif oleh RCTI. Simak kisah pernikahan Raffi dan Gigi dalam program spesial Just Married berikut ini. Selamat siang pemirsa, saya Zeda Salim akan menemani Anda dalam program spesial Just Married. Inilah tayangan spesial yang akan mengulas kisah pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam Just Married. Akhirnya, perjalanan cinta Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Mariana Tengker berakhir indah. Kemarin dalam balutan adat Jawa, Raffi dan Nagita resmi menjadi suami istri. Namun sebelum melembagakan cinta mereka dalam janji suci pernikahan, Raffi dan Gigi telah melewati serangkaian prosesi pernikahan. Seperti apa acara demi acara dalam rangkaian pernikahan Raffi dan Gigi, mulai dari nyekar, prosesi lamaran, siraman, midodareni, hingga prosesi ijab kabul. Simak kisah pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam Just Married berikut ini. Inilah perjalanan cinta Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina Mariana Tengker yang bermuara pada pernikahan Jumat 17 Oktober 2014 kemarin. Dengan balutan adat Jawa yang kental, Raffi dan Gigi mengikat janji suci pernikahannya. Dan untuk melembagakan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan, Raffi dan Nagita melewati banyak tahap. Setelah keduanya yakin akan membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan, Raffi pun melamar Nagita dalam nuansa adat Jawa. Dan tanggal 9 Agustus 2014, Raffi menapak langkah pertama sebagai bukti keseriusannya. Membawa satu rombongan keluarga besar, Raffi melamar Nagita Slavina yang adalah putri Rita Amalia dan Gideon Tengker. Kepada orang tua Nagita, dengan tingkah yang kocak, Raffi meminta Nagita untuk menjadi istrinya. Inilah saat Raffi bersimpuh di hadapan Nagita ketika melamar Nagita Slavina. Raffi udah mantep benar mau mengambil Gigi sebagai istri pendamping seumur hidup. Insya Allah hingga mau memisah. Bukan ini mah. Oh, bukan. Iya yang hilang pasti. 1 juta rupiah. Apakah Nagita berkenan untuk menerima lamaran cinta dari saya? Diterima. Dia juga perempuan yang nyuekin saya awalnya. Saya dikacangin, cuekin. Gue BB pagi, balasnya pagi, besok. Itu gue sebel juga sama dia, tapi justru itu yang buat saya penasaran kali sama dia. Tapi sekarang dia yang tergila-gila sama saya. Setelah lamarannya diterima, Raffi dan Nagita pun bersama-sama bertolak ke Bandung untuk nyekar ke makam ayahanda Raffi di TPU Sirnaraga. Maka inilah ziarah pertama kalinya Nagita Slavina ke makam ayahanda Raffi almarhum Munawar Ahmad. Dan di depan pusara makam ayahnya, Raffi bersama Nagita Slavina memanjatkan doa agar rangkaian pernikahannya mulai dari akad hingga resepsi lancar. Dan setelah Nagita berziarah ke makam ayahanda Raffi, giliran Raffi terbang ke Jogja untuk berziarah ke makam kakek Nagita.
Di Gigi baru pertama kali ya? Kamu baru pertama kali ya? Iya. Oh, yang datang bukan kamu deh, dulu cewek-cewek yang lain. Cewek-cewek yang lain. Baru. Oh, jam ini masuk Pak. Iya, lebaran gitu. Ini makam papaku. Ini papaku, ini keluarganya semuanya di sini. Jadi Nagita baru sekali ke sini. Ya, kita berdoa ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarin. Nanti sampai pernikahan, sampai akad, sampai resepsi dan selanjutnya. Assalamualaikum, Opa. Oke deh, terus ini belinya kurang banget. Buang aja handphonenya. Pasti ke bawah suasana lah pertama kali ke situ gitu. Terus pertama kali datang itu juga maksudnya bener-bener dalam rangka kita mau nikah gitu. Jadi emang ziarah ke sana. Jadi ya gitu deh. Ya pastilah kerasa karena kan di mana-mana pengennya kan nikah ada kedua orang tua. Sekarang kan papa udah meninggal dari 2006. Doain aja lah mudah-mudahan papa juga di sana bisa bahagia melihat pernikahan anaknya. Perasaan lega setelah meminta izin pada sang ayahanda kembali bercampur cemas saat ia melewatkan serangkaian prosesi sebelum mengucap janji sehidup semati. 1 hari sebelum prosesi ijab kabul, Jumat kemarin, Raffi dan Gigi telah menggelar prosesi siraman di 2 tempat berbeda. Jika Raffi mengusung adat Sunda, maka Gigi menggunakan adat Jawa pada siraman yang akhirnya diambil langsung dari 7 masjid di Mekah Al-Mukarramah. Dan setelah melakukan siraman, Raffi dan Nagita pun menjalani malam midodareni di mana Raffi dan rombongan bertandang ke rumah Nagita Slavina dengan membawa seserahan. Dari monitor tuh keadaan pengajian di rumah Gigi memang mengharukan banget nih ya. Saya juga tuh nangis, tapi kalau saya nanya sebenarnya senang kawin sama gue, tapi ternyata emang itu terjadi setiap kami wanita karena kayak mungkin karena kata-kata sama ibunya, karena tembang-tembang Jawanya. Kalau Raffi mungkin tadi dia udah janji enggak, gue bakal nangis, ternyata saya benar-benar air mata walaupun habis itu pasti nanya dia nggak ngaku. Jadi menurut saya memang yang namanya pernikahan itu sakral, dan kalau memang orang benar-benar niat, pasti mau nggak mau niat-niat akan meneteskan air mata hati. Maka setelah satu persatu prosesi selesai diselenggarakan Raffi dan Gigi, prosesi puncak itu pun akhirnya datang juga, di mana Raffi harus mengucapkan ijab kabul pernikahan di hadapan penghulu, orang tua, saksi, dan para tamu yang hadir. Meski sempat diwarnai ketegangan, Raffi pun akhirnya menyelesaikan tugasnya mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Dengan mas kawin uang senilai Rp17.022.014, Raffi sah menjadi suami Nagita Slavina. Rp2014 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nagita Slavina Mariana Tengker binti Gideon Louis John Tengker dengan mas kawin tersebut tunai. Gigi depan nih. Buku nikah dong, buku nikah. Sekalian aja, buku nikah dong, cium dong. Ini kurang bawa, Gi. Rapetan dikit dong, rapetan. Mesra dong, dekat lagi. Nanti dong. Dari kami dulu ya. Hari ini alhamdulillah dari kemarin udah lancar acara pengajian, siraman dan bidadari.
Alhamdulillah udah selesai dan hari ini juga lancar acara hijab kabulnya. Tadi jam 14.41. Nah, jadi 14.41 tinggal dibalik. Alhamdulillah lancar. Udah lancar juga, satu nafas juga ya. Perhelatan pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dibalut dengan adat Jawa yang kental memang benar-benar menyedot perhatian banyak orang. Bertabur bintang menghias pernikahan Raffi dan Nagita. Lantas seperti apa pengamat fashion melihat penampilan Ami Kanita hingga Jessica Iskandar yang menjadi perbincangan? Apa kata perias Jawa melihat penampilan Raffi dan Gigi? Dan pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dibanjiri banyak bintang yang menghias jalannya pernikahan Raffi dan Nagita. Hadir dalam perhelatan pernikahan Raffi dan Gigi, para tamu tampil maksimal dengan dandanan yang menawan. Lantas seperti apa pengamat fashion mengamati penampilan Ami Kanita, ibunda Raffi, hingga penampilan Jessica Iskandar yang mencuri perhatian? Lalu bagaimana pengamatan penata rias adat Jawa melihat penampilan Raffi dan Nagita yang menjadi orbit perhatian? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya benar-benar sukses mewujudkan harapannya menggelar pernikahan dengan balutan adat Jawa yang kental, mulai dari siraman hingga akad nikah kemarin. Sebagai pengantin, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang menjadi dua sosok yang paling disorot. Raffi yang merupakan mojang Pariangan nyatanya mampu mengikuti proses adat Jawa, khususnya Yogyakarta. Sementara Nagita Slavina tampak tampil anggun dan cantik dengan kebaya berwarna putih. Lalu benarkah Gideon Tengker ayah Nagita dibuat terkesima melihat putrinya begitu cantik ketika muncul usai Raffi mengucapkan ijab kabul? Lalu apa kata penata rias Jawa melihat aura Nagita Slavina? Deg-degan sih nunggu dia hadir, karena ya jalan dari atas ke bawah, jalan pelan, dipegangin. Iya, jadi lihat putri saya udah didandanin kayak gitu, senangnya bukan main. Ternyata anak saya cantik, cantik-cantik, jadi nggak gagah-gagah. Perkawinan itu kan sangat sakral lah, sekali seumur hidup. Jadi pastilah jadi ratu banget. Karena dari tes makeup itu aku udah coba, hasilnya memang bagus banget. Auranya yang keluar, gitu, cantik. Gitu. Itu mungkin dari efek dari pecah pamor, dari membanting kendil dan segala macam itu. Itu bisa terjadi. Jadi para paes Jawa ini juga orangnya akan berpuasa dengan segala macam yang masih memberikan satu gambaran kontribusi di mana. Untuk para selebriti yang lain ini patut ditiru. Gedung bisa mewah ya, disewa gedung yang prestis, kemudian tempat-tempatnya juga prestis. Bagaimana dia mengadakan perhelatan. Tetapi isi itu paling penting, ada isi, bagaimana memberikan isi dengan proper. Sesuatu yang proper, sesuatu yang harusnya dilihat orang, dinilai orang ini adalah, oh ini adalah, bukan mengada-ada. Gigi cantik sekali, cantik sekali. Memang seperti auranya itu udah luar ya. Cantik sekali. Riasannya bagus gitu. Dan tidak ada yang, ya semua bagus lah. Itu ini Jogja Putri ya, dandanan. Jadi belum komplit dengan Jogja kebesarannya. Mungkin untuk resepsinya baru Jogja kebesaran. Beda. Kalau itu tadi Jogja Putri. Dan tidak hanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang menjadi pusat perhatian. Dalam pernikahan Raffi dan Nagita, ibunda Raffi, Ami Kanita, serta dua adik Raffi juga menjadi perbincangan terkait penampilannya yang maksimal dengan busana yang mewah.
Lalu apa kata pengamat fashion melihat tampilan Ibunda Raffi mulai dari siraman hingga akad? Lalu apa kata Sony Muhlison tentang penampilan Shahnaz dan Nisa, adik-adik Raffi Ahmad? Mama Ami kalau saya lihat dari mulai pertama dandan dan segala macam cantik ya. Cuma untuk upacara siraman saya pikir kebayanya terlalu berlebihan dengan mekar di bawahnya itu. Saya pikir harusnya dia lebih ringan dengan itu. Warnanya sih sudah ringan karena wangannya agak cenderung warna yang agak terakota keunguan sedikit gitu. Jadi warnanya sebetulnya sudah pas gitu, sudah tepat karena pastelnya itu mengurangi suasana hingar-bingar di situ karena sakralnya juga dapat, cuma kemekaran di bagian bawah itu saya pikir agak berlebihan. Sebetulnya kalau sana sebetulnya kebayanya cantik, lucu, imut, tapi yang saya heran kenapa tiba-tiba ada bulu di kepala itu yang saya agak bingung dapat dari mana idenya. Mungkin idenya dari Paris tapi di Paris juga nggak ada bulu, atau mungkin idenya dari Inggris juga saya nggak tahu. Dari mana ya itu kira-kira bulu bisa nempel di kepala? Mungkin gitu. Sebaiknya sih kalau misalnya kebayanya sudah cantik itu jangan bulu lah, mungkin ada satu dekorasi yang lain, atau mungkin barangkali kalau kepalanya sudah cukup bagus tidak perlu lagi merasa bahwa oh ini kurang gitu. Jessica Iskandar yang kemarin hadir dalam prosesi akad nikah Raffi juga mencuri perhatian terkait gaya busana dan rambutnya. Benarkah bentuk rambut Jessica yang begitu besar dilihat pengamat fashion tidak proporsional? Inilah penampilan Jessica Iskandar yang menjadi perbincangan saat menghadiri prosesi akad nikah Raffi dan Gigi berikut ini. Hari ini kita lihat bagaimana seorang selebritis papan atas dengan biaya yang tidak sedikit tapi mengemasnya dengan cantik, ya kan? Gitu. Dan dia memilih desainer dengan benar, memilih pakaian dengan sewajarnya gitu. Soal biaya, nah itu urusan lain karena memang tempatnya prestis dan segala macam. Acaranya Jessica Iskandar, ya kan, dengan kebaya yang sampai mengepas dan meliuk-liuk mengikuti bentuk badan. Terus kemudian tapi yang dibahas lagi adalah kenapa rambutnya menjadi terlalu besar sehingga kalau badannya ramping kecil segitu, pundaknya jadi mengecil, dan sekarang kalau dihitung diukur gitu, kepalanya jauh lebih besar daripada badannya. Itu sebetulnya sudah nggak proporsional lagi. Terlepas dari penampilan Jessica Iskandar yang tidak proporsional dilihat dari bentuk rambutnya, perhelatan pernikahan Raffi dan Nagita yang bertabur bintang itu memang terlihat meriah. Dalam balutan adat Jawa yang kental, sejumlah tamu tampil anggun dengan busana terbaiknya. Lalu benarkah perhelatan pernikahan Raffi kemarin memang terbilang mewah dan menandakan perhelatan kelas A? Ya dibilang mewah, oh ya, karena saya setiap kali ini kan suka ke wedding ya, untuk melihat pengantin semua di gedung sana, di hotel. Ini wah dan mewah, bagus sekali. Memang ya itu tergantung budget juga kan, semua itu udah bagus sih, mewah ya kalau saya bilang. Dengan dekor untuk akad nikah tadi saja sudah bagus, itu yang saya juga kagum dengan yang dekor ya, bagus sekali. Ini dikatakan bahwa ini adalah perhelatan yang memiliki nilai kelas A. Fine, ini adalah kelas A yang tidak lebay, tidak terus kemudian butuh sesuatu yang gonjrang-ganjreng. Di sana ada warna begini, emas bertumpuk di sana, warna merah, warna hijau, warna apa gitu, enggak. Ini adalah sesuatu warna yang diruntunkan. Bagaimana membuat perhelatan ini menjadi syahdu romantis yang kemudian memberikan gambaran bahwa pernikahan ini dilakukan dengan orang-orang seperti orang yang di kelas A. Sih sebenarnya waktu itu ngobrol sama Raffi, kalau aku memang ceritanya dari kecil karena aku orang Jogja, sebenarnya aku orang Jogja, Padang, Manado, cuman karena aku itu pulang kampungnya selalu ke Jogja, jadi aku ngerasa tuh Jogja itu kayak rumah kedua aku. Jadi dari kecil itu cita-citanya pengennya kalau nikah itu adatnya Jogja. Kebetulan Raffi alhamdulillah mau aja, jadi keluarga juga oke, jadi ya alhamdulillah. Pernikahan ini saya tuh nggak bilang mewah, saya nggak bilang apa. Kita sih berdua ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kita merasa ya ini acara pernikahan ini sakral buat kita juga nggak
nggak menyangka bisa menjadi, maksudnya dikonsumsi publik. Pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang menjadi momen yang membahagiakan, bukan hanya bagi Raffi dan Gigi, tapi juga bagi orang tua dan sahabat-sahabat. Lalu bagaimana Raffi dan Nagita yang kemarin resmi menjadi suami istri membuka lembaran baru? Bagaimana Raffi dan Nagita menatap masa depan sebagai suami istri? Bagaimana Raffi menjaga janji suci yang telah diucapkan di hadapan Nagita, penghulu, orang tua dan juga tamu yang hadir? Tunggu curahan hati Raffi dan Nagita pasca menjadi suami istri dalam Just Married usai jeda berikut ini. Kebahagiaan Raffi dan Nagita yang kemarin resmi menjadi suami istri ikut dirasakan banyak orang yang turut menyaksikan jalannya ijab kabul pernikahan Raffi dan Gigi. Lalu seperti apa Raffi dan Gigi mengungkap kebahagiaan mereka setelah resmi menjadi suami istri? Bagaimana keduanya akan menata lembaran baru sebagai suami istri? Tunggu curahan hati pengantin baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam Just Married sesaat lagi. Pernikahan Raffi dan Nagita yang memang disiarkan langsung itu membuat mereka jadi sorotan ribuan orang di berbagai penjuru Indonesia. Maka wajar jika kemudian rasa cemas menjelang prosesi akad nikah kian memuncak di hati Raffi Ahmad. Tapi setelah prosesi itu dilewati dengan baik dan lancar, segala ketegangan yang menyergapi Raffi dan Gigi hingga kedua belah pihak keluarga mulai mereda. Raffi yang awalnya dibalut rasa tegang, akhirnya bisa mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Maka inilah kebahagiaan Raffi usai resmi mempersunting Nagita. Kalau yang berat ya kita mempersiapkan segalanya itu bukan mempersiapkan apa-apa, tapi mental, sehat kita, kesiapan kita. Karena kan sebuah pernikahan itu kan bukan keputusan yang mudah juga, perlu dipikirin dari lakinya, dari perempuannya, dari keluarga sayanya, dari keluarga giginya. Jadi itu yang awal-awal kita benar-benar supaya semuanya lancar, keluarga juga cocok, itu sih. Dan juga alhamdulillah sekarang. Kalau alasannya milih Nagita, yang pertama mungkin udah jodohnya, tapi di balik itu semua memang ya kalau Nagita itu perempuan yang lain daripada yang lain, cantiknya cantik dari hati, sederhana, nggak pernah, pokoknya dia jadi diri dia sendiri gitu kan. Nggak tahu kenapa sih juga ya jatuh hati sama dia, entah kenapa belum bisa dijawab juga, nanti kan seiring berjalannya waktu kali ya dijawab kenapa. Kalau ditanya kenapa sih gue bingung, tapi pasti dia udah jadi yang terbaik untuk sekarang. Amin. Kayaknya sih rada tegang ya. Aku nggak lihat, kan aku kesini. Tapi sih katanya sih dia deg-degan juga. Pas keluar udah ijab kabul gitu tante, perasaan dia kelihatan seperti apa? Seneng ya kayaknya ya, dia lega. Namun di tengah kebahagiaan ada segumpal kesedihan singgah di hati Raffi manakala sang ayahanda yang telah tiada tak bisa melihatnya membangun keluarga bersama Gigi, wanita pilihan Raffi. Maka untuk menjadi wali nikahnya, kakak almarhum ayahandanya tampil menggantikan posisi almarhum ayah Raffi. Sementara itu, bagi Gigi sendiri, ia juga harus mewakilkan walinya karena sang ayah Gideon Tengker menganut keyakinan yang berbeda. Tapi benarkah kesedihan Raffi pun semakin berlipat ketika dalam pernikahannya kemarin sahabat karibnya tak bisa menyaksikan hari bahagianya karena masih terbaring sakit. Terharu, bersyukur. Tapi sorry, perasaan lo sendiri seperti apa ketika mungkin sebentar dulu ini belum jawab. Oh ya.
Kalau sama boleh nggak? Bahagia pastinya, sedih juga, bersyukur pastinya. Alhamdulillah. Ada perasaan nelongsa juga di dalam hati gitu, bahwa saat-saat hari bahagia ini ayah saya udah ada, papa udah meninggal, tapi saya selalu merasakan waktu pas siraman, sungkeman, saya merasakan itu wajahnya Wali, kakaknya papa yang gantiin papa itu waktu sungkeman, wajahnya tuh berubah seperti papa saya. Yang lucunya pas di akad tuh, pas di jam subuh tuh, saya ngerasain tuh, ya saya kan ngelihat yang ada di pikiran saya tuh, papa saya gitu, papa sama terbersit juga ada si Olga juga gitu, maksudnya, aduh tuh orang berdua kok nggak bisa menyaksikan saya nih sekarang ya. Tapi apapun itu, papa saya yakin pasti papa juga ikut bahagia. Sama Olga juga mudah-mudahan cepat sembuh Olga. Saya juga yakin kalau Olga ada juga bisa kumpul sama kita di sini, dia juga pasti akan bahagia juga. Cepat sembuh ya Olga ya, dari Raffi sama Nagita, biar kita cepat bisa kumpul lagi, bisa senang-senangan lagi. Diwalikan. Kenapa alasannya? Karena kebetulan papa aku non muslim, jadi emang harus diwalikan. Jadi tadi saya salamannya sama papanya Nagita yang kedua, yaitu wali nikahnya penghulunya. Penghulu dari Kebayoran Jakarta Selatan. What if I told you it was all meant to be? Would you believe? Keyakinan Raffi bahwa sang ayahanda juga berbahagia di alam sana tentu saja sedikit mengusir rasa sedihnya. Apalagi inilah momentum bersejarah yang seharusnya hanya ada sukacita tanpa harus terbelenggu air mata duka. Lantas akan seperti apa pasangan ini membangun keluarga mereka? Benarkah Raffi akan melakukan banyak perubahan agar bisa menjadi kepala keluarga yang didamba sang istri Nagita Slavina? Lalu apakah Raffi membebaskan Nagita untuk berkarir sebagai seorang artis atau meminta Nagita untuk menjadi seorang ibu rumah tangga saja? Kalau saya sih untuk setelah menikah ini pastinya harus berubah menjadi laki-laki yang lebih dewasa dan tanggung jawab. Tapi kalau nasar untuk kedepannya enggak sih, saya simpel aja. Yang paling penting saya udah tanggung jawab, udah punya istri, terus juga harus lebih bertanggung jawab kepada istri, juga harus lebih dewasa, lebih jaga sikap. Karena apapun kan kalau kita udah menikah kan udah ya lebih punya tanggung jawab sebagai laki-laki yang memang, karena tadi kan di waktu nikah udah ada di sama penghulunya suruh ngomong yang itu loh. Nggak ada di sini. Ada ini tuh menyatakan tuh kata si taklid yang itu yang ada 4 itu udah disebutin ada benar. Jadi harus tuh gue mah inget ya kan. Kalau saya udah setelah ini terserah Nagita mau kerja apa, mau syuting apa, mau jadi ibu rumah tangga atau apa. Saya sih monggo terserah istri, saya akan support istri. Tapi yang paling penting yang penting dia happy aja. Saya sih nggak akan menahan-nahan, nggak akan larang-larang. Yang paling penting kalau apa-apa kita saling komunikasi, dia kasih tahu, aku juga kasih tahu dia, itu aja sih. Jadi yang paling penting kita saling support. Rencana tinggal di mana setelah ini? Ya muter-muter aja kali kita juga nggak Kan tahu. selama ini kita juga masih habis ini kan nggak tahu juga di mana. Nggak tahu. Bingung. Belum tahu. Bangga dong saya punya anak mantu. Kamu mau nggak punya anak mantu kayak gitu? Mau. Wah. Tapi bukan takdir kita, Om. Bukan takdir. Ya mungkin jalan dari atas begitu. Iya begitu aja. Some people wait a lifetime for a moment like this. Jika Raffi masih bingung dengan urusan tempat tinggal mereka, apakah ia akan tinggal bersama mertua atau tinggal bersama ibundanya? Bagaimana dengan urusan bulan madu dan rencana momongan yang diinginkan keduanya? Benarkah Raffi dan Gigi justru tak memiliki waktu untuk menikmati bulan madu sebagai pengantin baru? Lalu benarkah Raffi dan Gigi tak ingin menunda memiliki momongan? Bulan madu kemarin? Enggak, Nggak belum. Belum ada waktu, mungkin nanti kalau ada waktu insya Allah ya. Ya belum tahu kita belum tahu bulan madu kemana karena dia sibuk.
Ya Allah kembali. Anak berapa? Sedikasinya. Sedikasinya. Serezekinya. 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 Supaya punya momongan atau nunda dulu? Sedikasinya serezekinya. Ketemu lagi nanti hari Minggu. Terima kasih semuanya. Selamat buat Raffi dan Gigi. Semoga Tuhan selalu memeluk Anda berdua dalam sehat, damai, sejahtera, penuh cinta, tercapai semua yang dicita-citakan. Dan I love you. Nanti malam hati-hati, jangan lewat jalan tol, jalan setapak ya. Usai mengucapkan ijab kabul, Raffi dan Nagita pun dihadapkan pada perhelatan 2 resepsi yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Pulau Dewata. Seperti apa Raffi dan Nagita yang baru menjalani prosesi akad nikah menyiapkan stamina untuk menggelar resepsi? Benarkah dalam resepsi pernikahannya yang disiarkan secara eksklusif di RCTI pada Sabtu besok banjir artis dan dikemas begitu meriah? Benarkah di hadapan ribuan tamu nantinya untuk pertama kalinya Nagita dan Raffi akan melantunkan lagu duet mereka? Seperti apa foto-foto prewedding Raffi dan Gigi yang indah dan romantis? Dan saat segala ketegangan sudah mereda, sejumlah prosesi lain siap menanti. Resepsi di Jakarta dan Bali akan menjadi saksi bagaimana pengantin baru ini merayakan cinta mereka. Lantas akan seperti apa hebohnya resepsi pernikahan Raffi dan Gigi yang dipadati sekitar 3.000 orang dan disiarkan secara eksklusif di RCTI pada Minggu esok. Bagaimana pula Gigi dan Raffi mempersiapkan diri untuk pertama kalinya menyanyikan lagu duet mereka di hadapan ribuan orang. Dan usai mengucapkan ijab kabul, Raffi Ahmad dan Nagita pun akan menggelar 2 resepsi untuk merayakan penyatuan cinta mereka. Resepsi pernikahan digelar Raffi dan Nagita di 2 tempat, yakni Jakarta dan Bali. Dan Minggu esok, 19 Oktober 2014, resepsi pernikahan pertama mereka yang akan dilangsungkan di Jakarta akan disiarkan secara eksklusif oleh RCTI. Jika melihat prosesi demi prosesi yang telah dilewati, maka tak heran jika Raffi dan Gigi akan menghadirkan banyak kejutan pada resepsi mereka nanti. Selain banyak bintang papan atas yang turut menyemarakan resepsi pernikahannya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga akan melantunkan lagu duet pertama mereka yang berjudul Kamulah Takdirku. Jadilah kisah ini abadi, kamulah takdirku. Kado ya sebenarnya. Jadi kan kita bingung kalau ngasih kado ke dia apa gitu. Kalau barang-barang kan pasti udah banyak, udah punya lah. Uang banyak, ya apa ya yang bisa dikenal gitu. Akhirnya bikin lagu yang nyanyinya di idenya sih dari kisahnya dia ya, maksudnya dari yang kita lihat perjalanan cintanya dia gitu. Sampai sekarang jadiin satu. Kita lagi bikin proyek buat ya nyanyiin Panang Asanti, Raul Lemos Krisdayanti, nggak bercanda. Kita lagi bikin ada lagu yang emang
kita nyanyiin lagu yang emang gue suka gitu. Awalnya emang yang gue suka, kemudian saya suruh nyanyi. Karena kalau gue nyanyi sendiri gimana, terlalu bagus kan. Iya, bisa ajak dia. Akhirnya Teh Meli ide banget gitu. Terus yaudah deh, karena kan liriknya sedih kan sebenarnya. Terus yaudah deh kita bikin lirik tambahan. Selain lagu spesial untuk pernikahan yang diciptakan Melly Goeslaw, Raffi dan Gigi akan kembali mengusung kekayaan bangsa dalam resepsi pernikahan mereka. Tidak hanya dari segi busana, berbagai unsur budaya Jawa lainnya juga akan disuguhkan di sana. Raffi dan Nagita kabarnya akan menyulap Ballroom Hotel menjadi sebuah alun-alun Jogja. Benarkah dalam resepsi pernikahan Minggu esok akan begitu sakral seperti putri kerajaan? Lantas seperti apa foto-foto prawedding Raffi dan Gigi yang akan menghias di resepsi pernikahan mereka? Pas resepsi ini kita bikinnya lebih ke innocent, cantik kayak putri keraton yang kayak gitu. Kemudian resepsi ini lebih sakral lagi karena kan memang pakai paes ageng. Jadi yang bener-bener sakral banget lah, kayak raja putri-putri kerajaan keraton di Jawa gitu, yang memang sebetulnya cocok banget sih sama Gigi gitu. Aku harap sih jadi trendsetter untuk makeup lah. Jadi sebetulnya makeup wedding itu nggak perlu tebel, nggak perlu too much bulu mata, nggak perlu too much foundation, tapi memang tipis saja dan cantik. Jadi kita kembalikan ke akar budayanya dari makeup wedding itu sendiri. Nggak terlalu spesifik karena ini yang penting keinginannya adalah pestanya itu berlangsung dengan lancar, terus tamu-tamu datang itu juga tidak terhambat, terus flow tamu-tamunya salamannya juga lancar, terus yang datang itu ya benar-benar yang diundang, terus makanannya juga cukup, terus selama di tempat pestanya tamu-tamunya juga bisa menikmati rangkaian-rangkaian acara yang sudah dipersiapkan. Kalau suasana yang ditampilkan itu inginnya suasana yang lebih elegan lah ya, elegan kayak gitu, nggak terlalu warnanya yang goncreng atau gimana kayak gitu. Ingin sesuatu yang sifatnya elegan, tapi ya yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja kayak gitu. Karena kan pengantinnya juga ingin pesta yang sederhana aja. Bagi Raffi dan Gigi, waktu satu hari ini menjadi hari untuk mereka mempersiapkan mental dan fisik sebelum mereka menggelar resepsi pernikahannya pada hari Minggu besok. Lantas, selain unsur budaya Jawa yang kembali dipilih hingga lagu spesial yang akan dipersembahkan keduanya, kejutan apa lagi yang akan menghiasi resepsi pernikahan mereka yang akan disiarkan eksklusif di RCTI? Hari ini besok kita istirahat ya. Kita besok istirahat karena untuk hari Minggu dan Sabtu depan kita masih ada resepsi. Hari Minggu kita masih ada resepsi yang di Jakarta. Itu mulai mungkin jam 7 malam ya. Jam 7 malam dan Sabtu depannya di Bali. Ya mudah-mudahan kita dikasih sehat. Terus juga kekurangan dari kita mengucapkan saatnya dan juga terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti deh pokoknya. Aku nggak tahu kalau resepsi mungkin banyak WO-nya aja, banyak untuk aku banyak nggak taunya karena kita kan ya, paling kita tahu ada jawab bajunya ini. Tunggu aja pokoknya. Tunggu aja karena mungkin ada surprise juga dari teman-teman atau apa, aku nggak tahu. Jadinya kita menjalani. Enggak. Tapi nanti diundang nanti ketika acara resepsi. Wah, pokoknya kalau kita sih siapa aja kita undang. Ini juga
hari bahagia, hari pernikahan, kita mengundang siapapun itu supaya doanya, siapa tahu kan kalau orang-orang ngedoain, semakin banyak ngedoain, kita juga semakin ada berkahnya, banyak berkahnya gitu. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take. Segala prosesi yang telah atau akan dilewati Raffi dalam pernikahannya bersama Gigi menjadi bentuk syukur atas penyatuan cinta mereka. Dan bukan sekedar pesta, ada hal yang jauh lebih penting di balik semua perayaan cinta mereka, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Semogalah dengan doa yang turut menyertai, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bisa mewujudkan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sekali lagi selamat buat Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sehat selalu, menjadi keluarga yang bahagia selalu seperti mana biasanya, dan keren buat kalian berdua. Ya, selamat buat Raffi, buat Gigi. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan itu nikahilah kekurangan dari pasangan masing-masing. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau ada kelebihannya itu anggap aja bonus dari Allah. Ya. Tentu saya dan istri mengucapkan selamat atas perkawinan Raffi dan Gigi. Dan tentu doa kita adalah rumah tangganya bahagia. Amin. Terima kasih banyak. Moga-moga jadi pasangannya sakinah, mawadah, warohmah. Yang penting ibadahnya bisa jadi imam buat Gigi, bisa membahagiakan Gigi dan keluarga masing-masing. Insya Allah moga-moga cepat. Dan pemirsa, usai sudah saya menemani Anda dalam Just Married Special, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kita berharap semoga saja pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang baru saja menjadi suami istri mampu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Apalah susah cari kesana kesini, sudah di depan mata, kamulah takdirku. Tuhan ciptakan aku, Tuhan ciptakan kamu, kita berdua diizinkan bersama dan bersatu selamanya. Seperti embun mengerti pagi, seperti ombak paham samudra, kita yang beda telah disatukan dengan kekuatan cinta kasih. Jadilah